Amarah selalu datang dari harapan yang gagal. Kemarahan merupakan perasaan gila, bingung, dan kacau di dalam menanggapi rasa frustasi, rasa luka, atau kerugian. Tapi kemarahan merupakan suatu respon yang bersifat sementara. Amarah merupakan suatu keadaan emosi yang bervariasi dalam intensitasnya dari kejengkelan biasa sampai bentuk intensitas kegeraman dan amukan amarah. Ketika Anda marah, denyut nadi bertambah cepat, tekanan darah pun naik. Secara naluri, cara alami untuk menyatakan kemarahan adalah merespon dengan agresif. Marah itu alami yang merupakan respon adaptif dari adanya suatu ancaman. Anger management merupakan proses belajar mengenali tanda-tanda seseorang menjadi marah dan mengambil tindakan untuk menenangkan diri untuk menghadapi situasi dengan cara yang produktif. Anger management bukan berarti mencegah atau menahan perasaan marah. Kemarahan sekali lagi merupakan emosi yang normal dan sehat saat kita tahu bagaimana mengekspresikannya dengan cepat. Dan itulah tujuan dari anger management. Dalam menerapkan anger management, yang pertama harus disadari adalah mengenali pemicu dan tanda-tanda fisik emosional yang terjadi ketika kita mulai marah. Seperti stres yang biasanya memicu untuk memperburuk amarah, seperti frustasi dengan orang di sekitar, tekanan keuangan, masalah lalu lintas, atau masalah dengan rekan kerja. Kemudian kenali juga tanda fisik bahwa perasaan marah mulai meningkat. Misalnya jadi kurang tidur, mengencangkan rahang, jantung berdebar, atau juga ketika kita mengemudi, kita menjalankannya dengan cepat. Kemudian tanda-tanda emosional bahwa kemarahan mulai meningkat, seperti ada perasaan ingin berteriak pada seseorang atau ingin benar-benar mengungkapkan apa yang ingin dikatakan. Meningkatkan kemampuan untuk mengolah amarah memiliki beberapa manfaat. Kita akan merasa seolah-olah memiliki kendali lebih besar ketika menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Anger management dapat bermanfaat untuk mengkomunikasikan kebutuhan seseorang. Pelajari cara mengenali dan berbicara tentang hal-hal yang membuat kamu frustasi daripada membiarkan amarah memuncak. Mengetahui cara-cara mengekspresikan diri dapat membantu untuk menghindari kata-kata atau tindakan impulsif dan menyakitkan. Dengan begitu, konflik akan terselesaikan dan hubungan positif dapat dipertahankan. Kemudian, anger management juga dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Stres yang disebabkan oleh perasaan marah yang berkelanjutan dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan, seperti sakit kepala, sulit tidur, masalah pencernaan, masalah jantung, dan tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga, anger management bermanfaat untuk mencegah masalah psikologis dan sosial yang terkait dengan kemarahan. Contohnya termasuk depresi, masalah di tempat kerja, dan mengalami hubungan yang bermasalah. Manajemen marah meliputi latihan bagaimana mengenali tanda-tanda ketika amarah datang, dan bagaimana kita belajar mengendalikannya melalui tindakan-tindakan yang positif. Caranya bisa berupa dengan mengatur pernafasan, selalu memikirkan kembali apa yang akan diucapkan, menghindari apa yang membuat Anda tidak nyaman, mengubah cara pandang, dan bersahabatlah dengan diri Anda sendiri. Lantas, bagaimana cara anger management untuk mengelola emosi? Yang pertama, mundur sementara dari sumber amarah. Yang kedua, luapkan rasa marah dengan tepat, seperti menuliskan perasaan, menggambar, melihat meme-meme lucu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah tenang, mari kita komunikasikan dengan kepala dingin. Kemudian lakukan metode time out dengan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk tenang. Maka Anda pun akan terhindar dari kemarahan yang berujung pada stres. Yang kelima, lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Anda bisa mencoba meredam amarah dengan melakukan kegiatan lain seperti berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk meredakan amarah adalah lari.
Dan yang keenam, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada psikolog. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ahli kejiwaan sehingga Anda dapat mencegah kerusakan yang lebih jauh, baik secara fisik, mental, ataupun sosial.